Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas subuh kita. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih mengingatkan kembali tentang strategi Muhammadiyah, langkah-langkah Muhammadiyah pada tahun 1938-1940 yang merupakan bagian daripada khitam Muhammadiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa meniadakan iman. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita akan coba mengingatkan kembali tentang bagaimana mauidhah dengan mengambil riwayat. Riwayat itu adalah satu faktor yang terutama dan penting dalam pendidikan. Karena dengan riwayat itu dapat memberi makna yang bisa membekas di dalam hati. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengandung mauidhah dengan berwujud cerita lebih dari setengah banyaknya. Mengapa ini selalu kita baca, kita dalami? Karena akan bisa menambah ketebalan iman. Hendaklah kita mendatangkan riwayat-riwayat dari Al-Quran dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keteguhan iman kita. Di dalam Al-Quran itu dikisahkan sekian banyak kisah riwayat bahwasanya seorang yang ingin beriman atau ingin mencapai keimanan yang kuat, maka tidak henti-hentinya kita akan selalu diuji. Secara deskriptif di dalam buku ini disampaikan, yang pertama adalah keteguhan Nabiullah Ibrahim alaihi salam waktu diancam akan dirajam oleh orang tuanya dan dia dimasukkan dalam api oleh Raja Namrud serta kaumnya. Dengan keimanan yang kuat, dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dikisahkan pada saat malaikat Jibril akan menolongnya, Nabiullah Ibrahim itu tidak mau. Tetapi ia yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang yang beriman. Dan yang terjadi adalah dengan keteguhannya mentauhidkan Allah itu, Nabiullah Ibrahim akhirnya selamat dari kobaran api yang luar biasa pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu akan selalu nomor satu dengan segala idealismenya. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, dengan iman yang teguh, iman yang kuat dan terpatri di dalam
sanubari kita ini akan mengantarkan manusia menjadi manusia yang berkualitas. Ujian Nabiullah Ibrahim tidak berhenti di situ saja, tetapi Nabiullah Ibrahim juga diuji hubungannya dengan Nabiullah Ismail, putra tercintanya, yang pada saat itu Allah memerintahkan supaya mengorbankan Ismail yang pada saat itu masih menjadi anak yang sangat lucu, anak yang sangat menggemaskan, dengan alasan-alasan yang kuat. Tatkala Nabiullah Ibrahim berdialog dengan Ismail yang masih muda belia itu, ternyata Ismail adalah anak yang sangat bijaksana dalam menyampaikan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ini menunjukkan begitu pentingnya dialog antara orang tua dengan putra-putrinya, yang mana ini mengandung unsur pendidikan yang luar biasa. Tatkala orang tua itu menyampaikan dengan bijak terhadap putra-putrinya, maka anak pun juga demikian. Faktor edukasi ini sangat penting sekali bagi kita sekalian, di mana Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana memberikan wejangan, bagaimana memberikan arahan kepada putra-putrinya sehingga bisa anak yang menjadi anak yang bijaksana. Walaupun itu adalah sesuatu yang pahit, tetapi apa yang disampaikan oleh Ismail kecil itu menjadi suri teladan bagi generasi yang akan datang, generasi kita dan generasi yang akan datang atau anak keturunan kita sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam waktu menerima perintah dari Allah supaya kembali ke Mesir, yang ketika itu diri Nabi Musa sendiri terancam bahaya maut dari Raja Fir'aun. Keteguhan iman Nabi Musa ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Tatkala Fir'aun menguasai dengan sistem pemerintahan yang otoriter, diktator, absolut, dan bahkan ia sendiri menahbiskan sebagai Tuhan, maka Nabi Musa alaihissalam tegar dengan imannya, tegar dengan imannya, dan bahkan keteguhan iman Nabi Musa ini waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, sampai pada saat itu Nabi Musa secara rasional kehilangan apa yang harus dilakukan karena berdekatan dengan terbentangnya lautan yang begitu luas, sedangkan tentara Fir'aun semakin mendekat. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jalan keluar dengan baik, dan pada akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat dan pada akhirnya berada di daerah Palestina sekarang ini. Kemudian keteguhan iman Talut waktu ia berhadapan dengan Raja Jalut yang gagah perkasa itu, sedang bala tentaranya sendiri banyak yang melarikan diri. Kemudian keteguhan iman Nabi besar Muhammad SAW pada waktu dianiaya, diboikot oleh orang-orang kafir Makkah, tetapi pada akhirnya dengan keimanan yang begitu kuat, maka pada saat itu Rasulullah tetap dengan imannya itu menyebarkan agama Islam agar bisa dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Keteguhan iman Rasulullah sewaktu dijanjikan akan diberi harta benda dan kepangkatan yang tinggi oleh orang-orang kafir,
beliau tidak gentar juga, dan bahkan sampai turunnya ayat Al-Kafirun itu, yang semuanya kita sudah mengetahui semuanya. Para jamaah rahimakumullah, mauidhah dengan mengambil riwayat ini adalah harus kita lakukan bersama-sama. Kita akan bisa mengetahui tatkala kita rajin membaca Al-Quran, tidak hanya membaca secara bacaan tanpa mendalami makna. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita ini membaca Al-Quran, penting kiranya kita semuanya mengetahui apa isi yang kita baca. Itulah pentingnya kita selalu mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena dengan tadabur Al-Quran itu kita akan memperoleh hikmah, kita akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan di sana. Apakah ilmu pengetahuan itu yang berkaitan dengan ujian keimanan yang akan menimpa pada diri kita, sehingga kita siap pada saat kita itu diuji, dan kita akan bisa melakukan langkah-langkah yang bijaksana dengan memperkuat keimanan kita. Para jamaah rahmakumullah, kemudian menjaga supaya cahaya iman senantiasa cemerlang. Tiap-tiap orang mukmin itu tentu mempunyai benih iman yang bercahaya di dalam hatinya. Cahaya iman itu semakin lama yang ada semakin besar dan cemerlang, tetapi juga ada yang semakin lama semakin kecil dan padam. Adapun perkara-perkara yang dapat menutup dan memadamkan iman itu ialah perbuatan maksiat. Para jamaah rahimakumullah, kita harus bisa membedakan dosa biasa dengan dosa maksiat. Karena apa? Biasanya kalau dosa biasa itu berangkat dari sesuatu hal yang tidak disengaja. Tetapi kalau dosa maksiat ini kualitasnya lebih kuat, karena dosa maksiat itu biasanya dosa yang disengaja. Itulah sebabnya apabila kita terjebak dalam sebuah kemaksiatan dan kita tidak segera untuk pergi dari kemaksiatan itu, maka iman kita akan semakin lama semakin turun. Para jamaah rahimakumullah, orang yang menjalankan maksiat, maka kemaksiatan tadi mengurangi cahaya iman, sehingga kalau ia telah suka dan senantiasa mengerjakan kemaksiatan, maka cahaya iman menjadi berkurang sedikit demi sedikit sampai padam sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Itulah para jamaah rahimakumullah, kemaksiatan ini senantiasa berhadapan dengan kita sekalian. Tatkala kita keluar dari rumah, itu sebenarnya kemaksiatan sudah nampak di dalam diri kita, dalam diri seseorang. Bagaimana orang yang beriman? Makanya kita sekalian sebagai orang yang beriman selalu dianjurkan untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini merupakan esensi dari gerakan Muhammadiyah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar baik secara pribadi maupun secara kolektif. Secara pribadi di mana kita berada, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan hidup di kampung kita, di masyarakat kita. Secara kolektif kita berorganisasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus berorganisasi itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita ini berorganisasi, maka di sana kita menyatukan satu visi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka sebagaimana tujuan dari gerakan Muhammadiyah itu, yaitu mendorong terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridho Allah.
Para jamaah rahimakumullah, bagaimana langkah kedua setelah kita melihat, membaca daripada maidah lewat riwayat-riwayat itu? Langkah berikutnya adalah memperluas faham agama kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya agama itu ringan dan tiada seorang yang memberatkan agama melainkan dikalahkan oleh agama. Maka hendaklah kamu sekalian menjalankan agama itu dengan lurus, berdekat-dekat dan bergembiralah. Bermohonlah pertolongan pada waktu pagi, sore, dan sebagian dari waktu malam. Dalam sebuah hadis ini, itulah sebabnya mengapa kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnatul Rasul. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beragama itu apabila kita berpedoman pada dua hal itu, maka sebenarnya pernik-pernik yang lain itu tidak ada, kecuali yang ada, yang tertera di dalam Kitabullah wa Sunnatul Rasul itu. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dari hadis ini teranglah bahwa agama itu ringan, dan keringan agama itu disebabkan yang pertama, hukum-hukum Islam itu dapat berubah dengan mengingat keadaan orang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita belajar tentang hukum agama, mengapa harus ada perkembangan? Karena dinamika daripada kehidupan ini juga terus berkembang. Jadi kehidupan ini dinamis sekali. Itulah sebabnya kita sebagai seorang muslim tidak boleh terkejut ya, tatkala ada sebuah perubahan, perkembangan dari fikih yang ada itu, sehingga kita menjadi manusia yang bijaksana. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, agama Islam itu tiada mengikat faham. Hukum-hukum Islam dapat berubah dengan mengikat keadaan orang lain. Itulah sebabnya untuk menjelaskan hal-hal yang seperti itu, ada beberapa contoh-contoh yang harus kita segarkan pada ingatan kita. Yang pertama, agama Islam mewajibkan sholat dengan berdiri, tetapi bagi orang yang tidak kuasa berdiri diperkenankan dengan duduk. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Apabila dia tidak bisa duduk, ya dengan berbaring, dan bahkan sampai dengan bahasa isyarat saja. Disinilah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang ringan. Yang kedua, agama mewajibkan berwudu bagi orang yang bersembahyang, tetapi di waktu tertentu kita ini diperbolehkan untuk tidak menggunakan air, yaitu dengan bertayamum. Kemudian yang ketiga, agama wajibkan sholat Jumat, tetapi pada waktu ada halangan seperti sakit atau sedang turun hujan atau dalam keadaan musafir, dibolehkan untuk tidak melaksanakan, tetapi tetap mengganti dengan sholat duhur. Kemudian agama mewajibkan puasa, tetapi bagi yang sedang sakit atau bepergian boleh tidak berpuasa, hanya harus mengganti atau mengqadha pada hari yang lain. Agama mewajibkan pergi haji, tetapi bagi orang yang tiada kuasa atau sedang tidak aman perjalanannya, boleh tidak mengerjakan. Para jamaah rahimakumullah, itu adalah hal-hal yang harus kita ingat-ingat terus dalam kehidupan ini. Karena apa? Tanpa kita memiliki pengetahuan itu, maka akhirnya seolah-olah beragama itu menjadi agama yang berat. Sholat 5 waktu menjadi berat ya. Tatkala seseorang itu tidak melaksanakan sholat, seolah-olah biasa saja, padahal itu adalah sudah disyariatkan oleh agama kita. Hadirin rahimakumullah, hal-hal yang demikian itu harus kita
tetap menjadi satu pedoman, dan pada akhirnya kita beragama itu bukan hanya agama ikut-ikutan, bukan hanya sekedar mewarisi dari orang tua kita yang beragama Islam juga, tetapi kita sebagai seorang muslim semakin lama semakin cerdas, semakin bijak, dan semakin lama beragama itu dengan ilmu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang kita segarkan ingatan kita ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan pada akhirnya kita dari hari ke hari bisa semakin sempurna dalam beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup perlu saya sampaikan, insya Allah tanggal 13 yang datang hari Ahad itu ada pengajian cabang yang bertempat di Masjid Taqwa Mangunrejo. Oleh karena itu mari kita semarakkan pengajian cabang ini dari Anjang sana ke Mangunrejo ini. Semoga semakin lama semakin akrab dalam perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita yang lain sesama warga Muhammadiyah. Dan mari kita ajak handai tolan kita, keluarga kita untuk bersama-sama berkunjung ke Masjid At-Taqwa Mangunrejo. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.